Oke teman-teman, ini adalah Etopso E2000, sebuah SSD M.2 NVMe PCIe Gen 3 dari Etopso. Etopso adalah brand pendatang baru di dunia SSD, bukan rebrand, punya pabrik sendiri yaitu Shenzhen Etopso Technology Co Limited. Untuk mengenal lebih jauh brand Etopso, teman-teman bisa menonton video saya yang ini. Yang pasti Etopso bukan rebrand, punya quality control tersendiri dan pengalaman yang cukup lama di dunia storage. Oh iya, di channel Tech and Tips, Etopso E2000 512GB ini pada SSD Endurance Test secara mengejutkan mampu bertahan hingga 8 kali lipat TBW-nya, yaitu di angka 1700 TB, sebelum akhirnya speed write-nya drop. Nah, kali ini kita akan melihat bagaimana performa SSD ini secara mendalam, baik secara sintetik maupun real life melalui uji coba transfer data di kondisi kosong maupun di SSD kondisi hampir penuh. Kita akan lihat juga di mana posisi SSD ini jika dibandingkan dengan SSD NVMe 512GB merek lain yang sudah pernah saya uji sebelumnya. Supaya nggak penasaran, yuk kita lihat bersama-sama. Etopso E2000 512GB ini adalah sebuah SSD M.2 NVMe DRAM-less dengan interface PCIe Gen 3 X4 menggunakan controller dari Silicon Motion SM2263XT dengan protokol NVMe 1.3, mendukung 4 channel NAND flash serta menawarkan performa maksimal di angka 2400 MB/s sequential read dan 1700 MB/s sequential write. Sedangkan SSD ini sendiri diklaim oleh Etopso mampu memberikan kecepatan hingga 1700 MB/s sequential read dan 1500 MB/s sequential write dengan TBW di angka 200 TB. Kemudian suhu kerja ada di antara 0 sampai dengan 70 derajat Celcius. Untuk garansi, Etopso menawarkan garansi 3 tahun replace alias rusak diganti baru. Beralih ke NAND flash, Etopso E2000 512GB ini menggunakan NAND flash dari brand Micron bertipe 3D TLC. Terdapat 2 NAND flash dengan komponen yang diletakkan secara single sided sehingga lebih baik dalam melepaskan panas. Oke, sebelum lanjut ke pengujian, kita lihat dulu kondisi SSD ini secara software menggunakan aplikasi Harddisk Sentinel. Pada tab overview, terlihat SSD ini memiliki performance dan health 100%. Kemudian power on time masih 0 semua dan TBW ada di angka 101 MB. Lalu pada tab information terdapat informasi controller yaitu DEV2263 yang tak lain adalah SM2263XT. Kemudian pada aplikasi Crystal Disk Info terlihat informasi SSD ini berjalan pada bandwidth PCIe 30x4. Total host write masih 0, suhu idle ada di 40 derajat Celcius. Oke teman-teman, kita langsung saja uji performa Etopso E2000 512GB ini. SSD ini akan saya uji secara sintetik dan uji transfer data antar disk. Seperti biasa, saya akan menguji SSD ini pada 2 kondisi yang berbeda. SSD dalam keadaan kosong dan SSD dalam keadaan hampir penuh. Untuk menguji SSD ini, saya menggunakan PC saya dengan spek sebagai berikut. Pengujian pertama SSD dalam keadaan kosong, yaitu uji sintetik menggunakan aplikasi Crystal Disk Mark 8. Berikut adalah hasilnya. Hasil Crystal Disk Mark 8 menunjukkan hasil yang sesuai dengan klaim iklannya. Kemudian suhu saat pengujian statis di angka 40 derajat Celcius. Sepertinya SSD ini tidak memiliki sensor suhu yang aktif. Kemudian lanjut menggunakan aplikasi Ask SSD dan berikut adalah hasilnya. Sejalan dengan Crystal Disk Mark 8, hasil Ask SSD juga sesuai dengan klaimnya. Skor yang dihasilkan adalah 2557. Lanjut menggunakan aplikasi ATTO Disk Benchmark. Berikut adalah hasilnya. Pada ATTO, kecepatan read tertinggi yang didapat adalah 1,93 GB/s dan write tertinggi ada di angka 1,44 GB/s. Angka ini masih sangat mendekati klaim dari Etopso. Oke, setelah benchmark sintetis, selanjutnya adalah uji transfer data antar drive. Dalam pengujian ini akan melibatkan SSD sistem saya yaitu WDC PCSN810 NVMe PCIe 40x4 512GB. Yang pertama adalah mentransfer sebuah folder berukuran 10,5 GB yang berisi 21.000 lebih file dan 4.000 lebih folder.
Berikut adalah dari WD PCSN810 ke Etopso E2000. Kecepatan di atas 1 GB per second bertahan hingga detik ke-5. Setelah itu turun ke 130-an MB per second, turun lagi ke belasan MB per second, kemudian perlahan naik ke 600-an MB per second menjelang akhir. Waktu yang diperlukan untuk operasi ini adalah 57 detik. Lalu sebaliknya dari Etopso E2000 ke WD PCSN810. 5 detik pertama, kecepatan transfer ada di kisaran 1,4 GB per second. Setelah itu turun ke 120-an MB per second, turun lagi ke kisaran belasan MB per second, kemudian perlahan naik hingga 600-an MB per second. Waktu yang diperlukan untuk operasi ini adalah 58 detik. Kemudian selanjutnya adalah mentransfer sebuah file bin berukuran 18,4 GB. Berikut adalah dari WD PCSN810 ke Etopso E2000. Kecepatan transfer ada di kisaran 1,3 GB per second berlangsung dalam waktu 14 detik. Lalu sebaliknya dari Etopso E2000 ke WD PCSN810. Kecepatan transfer ada di kisaran 1,3 sampai dengan 1,4 GB per second berlangsung stabil dalam waktu 14 detik. Setelah pengujian dalam keadaan kosong, selanjutnya SSD diuji dalam keadaan hampir penuh hingga tersisa space 5 GB saja. Ini bertujuan untuk mengetahui konsistensi dan performa SSD saat kapasitasnya hampir habis. Berikut adalah uji sintetis Crystal Disk Mark 8. Pada hasil Crystal Disk Mark 8, terlihat tidak terjadi penurunan performa, bahkan bisa dikatakan sama. Rupanya, kondisi hampir penuh tidak mempengaruhi performa SSD ini secara benchmark sintetis. Selanjutnya menggunakan aplikasi AS SSD, dan berikut adalah hasilnya. Pada AS SSD juga menunjukkan hasil serupa. Secara keseluruhan tidak ada penurunan performa yang berarti. Hanya pada 4K64 mengalami penurunan hampir setengah. Skor keseluruhan turun sedikit ke 2217. Kemudian lanjut menggunakan aplikasi ATTO Disk Benchmark. Pada ATTO Disk Benchmark, kondisi hampir penuh, tidak terjadi perbedaan performa yang berarti. Hasil ini sangat bagus bagi SSD pendatang baru, yang mampu tampil solid di kondisi space yang hampir habis. Pada kondisi hampir penuh ini, saya juga melakukan uji transfer file. File yang saya gunakan adalah sebuah file berukuran 4,06 GB. Berikut adalah dari WD PCSN810 ke Etopso E2000. Kecepatan transfer stabil di angka 1,50-an GB per second dalam waktu 3 detik saja. Kemudian sebaliknya dari Etopso E2000 ke WD PCSN810. Kecepatan transfer stabil di kisaran 2 GB per second dalam waktu 3 detik. Oke teman-teman, setelah melakukan uji sintetis dan uji transfer data baik dalam kondisi kosong maupun SSD dalam kondisi hampir penuh, mari kita bahas apa yang kita temukan. Pada Crystal Disk Mark 8, Etopso E2000 512GB ini menunjukkan kecepatan yang sesuai dengan klaimnya. Bahkan kecepatan sequential read Q8T1 menghasilkan skor yang lebih tinggi. Dan berikut ini adalah chart hasil benchmark Crystal Disk Mark 8 beberapa SSD NVMe 512GB Gen 3 yang pernah saya uji sebelumnya. Terlihat di sini Etopso E2000 ini mampu kejar-kejaran skor dengan SSD NVMe yang mempunyai spek lebih tinggi. Walaupun pada sequential speed terlihat kalah, tetapi pada random 4K terlihat sangat mampu bersaing. Perlu diketahui, performa random 4K sangat berpengaruh ketika SSD bekerja dengan file-file kecil berjumlah banyak dengan size beragam. Kemudian untuk hasil AS SSD, kecepatan sequential masih sesuai dengan klaimnya, walaupun skor total paling kecil di antara SSD NVMe 512GB lainnya yang pernah saya uji. Ya wajar saja karena SSD dalam chart ini memiliki spesifikasi yang lebih tinggi. Lalu untuk hasil ATTO Disk Benchmark, kembali lagi terlihat kecepatan read dan write-nya sesuai dengan klaimnya. Artinya Etopso tidak muluk-muluk dan jujur dengan spesifikasi SSD-nya. Grafik ATTO Disk Benchmark SSD ini juga terlihat konsisten dan stabil. Pada kondisi hampir penuh, semua uji sintetis menunjukkan tidak adanya penurunan skor benchmark. Hasil yang sangat bagus untuk SSD pendatang baru, yang mana beberapa SSD yang saya uji sebelumnya belum mampu konsisten saat kondisi hampir penuh seperti ini. Hasil ini menyamai tim MP33 512GB dan Kingston NV2 1TB yang mampu tampil solid saat space-nya hampir habis. Beralih ke uji transfer data. Pada uji menyalin folder ke SSD ini diperlukan waktu 57 detik.
termasuk cepat karena masih di bawah 1 menit untuk folder kompleks berukuran 10,5 GB. Lalu pada uji menyalin folder dari SSD ini diperlukan waktu 58 detik, yang mana sebagai SSD NVMe dengan spek paling rendah pada chart tersebut, dia mampu mengejar performa SSD lain dengan spek yang lebih tinggi. Tidak terlalu tertinggal jauh dan masih di bawah 1 menit. Kemudian pada uji menyalin file sebesar 18,4 GB dari dan ke SSD ini menunjukkan hasil yang stabil dengan kecepatan transfer di atas 1 GB per second. Ini menunjukkan bahwa SSD ini stabil dalam mentransfer single file berukuran besar, dan file sebesar 18,4 GB mampu tertangani dengan baik. Sejalan dengan uji sintetis, uji transfer file pada kondisi SSD hampir penuh berjalan lancar tanpa halangan. File sebesar 4,06 GB berhasil disalin dengan stabil, berlangsung dalam waktu 3 detik. Seperti tidak terjadi apa-apa dengan SSD ini, padahal sisa space-nya hanya 5 GB saja. Nah, setelah membahas hasil tes, ada beberapa poin yang dapat saya sampaikan di sini sebagai kesimpulan. Yang pertama, tentu saja soal performa, menurut saya SSD ini sudah memenuhi ekspektasi karena tes menunjukkan hasil yang tidak jauh dari klaimnya. Bahkan saat SSD dipenuhi sampai 99% dari kapasitas totalnya, secara umum performanya tidak turun sama sekali. Ini membuktikan SSD ini sangat stabil, sekelas TIM MP33 ataupun Kingston NV2. Apalagi SSD ini juga pernah dibuktikan kehandalannya di channel Tech and Tips, yang mana mampu diisi data hingga 1700 TB atau bertahan hingga 8 kali lipat dari TBW-nya. Yang kedua, mengenai kualitas komponen yang digunakan, menurut saya tidak perlu dipertanyakan. Penggunaan controller dari Silicon Motion yang merupakan merek controller pemain lama, yang tentu saja syarat akan pengalaman dan kualitas komponen yang tidak perlu diragukan. Begitu juga dengan NAND flash yang digunakan dari brand Micron, yang jamak digunakan pada SSD high-end berspesifikasi tinggi. Yang ketiga adalah mengenai garansi. Di cover garansi selama 3 tahun, rusak ganti baru, yang tentu saja ada nomor kontak yang bisa dihubungi kapan saja. Selama kerusakannya bukan karena disengaja, pasti akan diganti. Namun tidak termasuk data di dalamnya. Jadi saya selalu berpesan bahwa sebagus apapun SSD itu, tetap akan ada kemungkinan failer. Jadi rajin-rajinlah membackup data penting ke lokasi lain, misalnya cloud storage. Hanya satu yang kurang dari SSD ini, yaitu sensor suhu yang tidak aktif, sehingga kita tidak bisa memantau suhu SSD ini secara real time. Tetapi selama pengujian, SSD ini tidak pernah mengalami throttling ataupun perlambatan karena kepanasan, yang artinya suhu kerja SSD ini tidak pernah melampaui 70 derajat sesuai speknya. Dengan harga kisaran 485.000, menurut saya Aetopso E2512GB ini layak untuk dipertimbangkan karena performa yang stabil dan tangguh. Selain itu, komponen yang digunakan juga bagus, bukan kaleng-kaleng ataupun fake. SSD ini bisa digunakan sebagai secondary drive atau bahkan sebagai drive eksternal. Oke teman-teman, demikian video ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dukung channel ini dengan cara subscribe, like videonya, tinggalkan komentar, dan share di media sosial teman-teman. Sampai jumpa di video saya yang selanjutnya.